Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Sebentar kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kunci hidup berbahagia. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah-limpah kepada kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena penyertaan-Mu, berkat-Mu, kemurahan-Mu atas kami. Bila mana sebentar kami hendak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman-Mu, Engkau yang menyertai mengurapi setiap kami. Kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, mereka yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, mereka yang berbeban berat Tuhan sudah berikan kelegaan, mereka yang bersedih hati Tuhan sudah hiburkan, dan mereka yang berkekurangan Tuhan sudah cukupkan dan buat berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, sebab firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sekali lagi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan kali ini mengambil tema kunci berbahagia. Jika saudara ingin mendapatkan sumber pengetahuan dan hikmat, yang harus kita lakukan tentunya sering-seringlah membaca Alkitab atau firman Tuhan. Beberapa orang mungkin mengira bahwa Alkitab itu adalah buku tua yang ketinggalan zaman, yang tidak banyak membantu kita hari ini. Namun jika saudara ingin berbahagia, bukan hanya berbahagia tetapi bersukacita dan diberkati, kita perlu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Pengarang Alkitab ini sumbernya dari Tuhan sendiri, adalah mereka-mereka yang diilhami Roh Kudus untuk menuliskannya kepada kita. Jadi yang tahu satu-satunya tentang kebahagiaan kita yaitu Tuhan sendiri, sebab Dia yang menciptakan kita. Kunci kebahagiaan yang pertama kita akan belajar bersama-sama, yaitu merasa cukup. Firman Tuhan terambil di dalam 1 Timotius 6 ayat 6-7. Sekali lagi di dalam 1 Timotius 6 ayat 6-7. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Nah, di sini dikatakan ibadah yang disertai rasa cukup itu memberi keuntungan besar. Kunci berbahagia yang pertama yaitu kita memiliki rasa cukup. Sangat menyedihkan bahwa banyak orang secara keliru percaya bahwa uang akan mendatangkan kebahagiaan abadi bagi mereka. Kalau uang sebagai sumber kebahagiaan abadi, maka hanya orang-orang tertentu yang dapat menikmati kebahagiaan. Nyatanya juga tidak banyak mereka yang sudah banyak uang pun masih ada yang kurang dalam hidupannya. Tidak 100% mereka bisa menikmati kebahagiaan yang sejati. Jadi uang itu bukan sumber satu-satunya kebahagiaan. Memang uang bisa dipakai untuk membeli sesuatu yang membuat kita bahagia, misalkan kebutuhan maupun keinginan kita. Tetapi sekali lagi, itu bukan sumber kebahagiaan yang abadi. Kunci kebahagiaan bukanlah uangnya, tetapi merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Bukan berarti saudara tidak boleh memiliki uang banyak. Silakan. Itu adalah berkat Tuhan. Jadi saudara itu bisa menikmati berkat Tuhan, salah satunya memiliki uang. Tetapi itu bukan sumber kebahagiaan kita yang abadi. Ingat, rasa syukur itu adalah salah satu kunci bagaimana kita bisa menikmati kehidupan ini dengan merasa cukup. Jadi bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini penting sekali, rasa cukup ini. Merasa cukup berarti Anda telah menaruh kepercayaan dan keyakinan Anda kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyediakan semua kebutuhan saudara dan saya. Jadi merasa cukup ini penting sekali bagi kita. Ini adalah keyakinan bahwa setelah Anda melakukan yang terbaik, Tuhan akan melakukan sisanya, atau bagian yang kita kerjakan ada juga yang bagian Tuhan kerjakan. Jadi yang pertama,
kunci berbahagia dalam kehidupan ini, miliki rasa cukup. Ini berarti kita bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan atas kita. Bukan berarti tidak boleh punya impian yang besar. Sangat boleh sekali, apalagi dalam kehidupan ini. Tetapi sekali lagi, ketika kita mendapatkan berkah daripada Tuhan, kita terima dengan ucapan syukur dan merasa cukup, maka Tuhan itu senang sekali. Ya, bahkan Tuhan sudah menyediakan berkat yang lebih ketika kita bersyukur, tercukupkan dengan apa yang ada, merasa cukup, maka Tuhan itu senang dan akan memberikan berkat-berkatnya yang lebih bagi kita. Itu yang kunci hidup berbahagia yang pertama. Kunci hidup berbahagia yang nomor 2, jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Sekali lagi, kunci hidup berbahagia nomor 2 menurut firman Tuhan atau menurut Alkitab, jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Di dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Salah satu yang mencuri kebahagiaan kita adalah ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena apa? Ketika kita melihat orang lain, sangat mudah untuk menemukan hal-hal yang kurang yang ada pada diri kita. Jadi ketika saudara dan saya misalkan membandingkan diri kita dengan orang lain, kadang-kadang kita merasa banyak kurangnya kita. Ya, sehingga itu menimbulkan rasa tidak bersyukur dengan apa yang ada dalam diri kita. Pada kenyataannya, saudara dan saya tidak akan pernah bisa memenangkan permainan membandingkan. Ya, jadi jangan pernah membandingkan dengan orang lain. Rasa cukup, rasa syukur yang pertama itu kemudian dilanjutkan kunci kebahagiaan yang nomor 2, yaitu jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Jika saudara menganggap diri saudara lebih unggul dari orang lain, saudara merasa bangga pada diri sendiri. Di sisi lain, saudara akan merasa getir dan sedih jika merasa diri saudara lebih rendah dari orang lain. Tuhan tidak menentukan nilai saudara melalui kehidupan orang lain. Tuhan tidak menggunakan orang lain untuk mengukur karakter saudara. Jadi mengapa saudara membandingkan diri dengan orang lain? Ingat, setiap kita itu adalah ciptaan yang istimewa, ciptaan yang unik, dan kita memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita mengalami hidup dengan cara yang berbeda. Jadi membandingkan diri kita dengan orang lain tidaklah bijaksana. Jadilah versi diri saudara sendiri yang lebih baik setiap harinya. Jadi kunci kebahagiaan nomor 2 itu jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain dan merasa rendah diri. Ingat, saudara dan saya adalah ciptaan yang unik di mata Tuhan, ciptaan yang istimewa di mata Tuhan, dengan kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Kunci nomor 3 yaitu jadilah murah hati. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan ingin kita semua hidup dengan cara memberi daripada cara mendapatkan. Sifat manusia terfokus pada diri kita sendiri. Seringnya kita membodohi diri sendiri saat berkata kita akan lebih bahagia saat kita mendapatkan lebih banyak dan memberi lebih sedikit. Nah, ini pemikiran manusia. Padahal Tuhan ingin kita itu lebih banyak memberi daripada menerima. Karena apa? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan ingin mencerminkan karakter pemberiannya, dan itu harus menjadi tujuan semua orang percaya. Jika saudara ingin berbahagia, layani orang lain. Berusahalah untuk membuat orang lain bahagia, dan saudara akan melihat kebahagiaan pada akhirnya akan menemukan jalannya kembali kepada saudara. Ini adalah alasan utama mengapa Yesus berkata bahwa lebih diberkati memberi daripada menerima. Jadi kunci yang ketiga, banyak-banyaklah bermurah hati, banyak-banyaklah memberi.
Dan ketika kita memberi, di situ nanti jalan berkat kita pun akan diberi. Kunci kebahagiaan nomor 4, hormati ayah dan ibu kita. Di dalam Efesus 6 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Orang tua kita hidup lebih lama dari kita semua. Mereka telah mengalami liku-liku kehidupan yang berbeda-beda. Mereka memiliki kebijaksanaan untuk diberikan kepada kita. Dan jika kita mendengarkan nasihat mereka, kita akan membuat pilihan yang lebih baik. Memiliki hubungan yang baik dalam kehidupan dengan orang tua akan menjadi cikal bakal hidup bahagia. Jadi yang keempat ini, hormati ayah dan ibu kita masing-masing. Karena di situ Tuhan janjikan panjang umur dan kebahagiaan menyertai kehidupan kita. Kunci berbahagia nomor 5, menuruti perintah Tuhan di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Dunia ini secara dominan telah menjadi tempat yang menyedihkan, tertekan, dan suram karena dosa. Dosa menjadi pencuri kebahagiaan terbesar. Karena itu, jika saudara ingin berbahagia, lebih baik Anda menghindari dosa dengan cara mentaati firman-Nya. Begitu banyak orang ingin berbahagia, tetapi tidak semua mau melakukan apa yang sebenarnya diperlukan untuk bahagia. Mematuhi perintah Tuhan, saudara akan diberkati dan berbahagia nantinya. Tuhan sudah memberitahu kita bagaimana menjadi bahagia, dan ini sudah tertulis dalam firman-Nya di dalam Alkitab. Kita tinggal melakukan apa yang sudah tertulis dalam firman-Nya. Doa saya, 5 kunci ini pelan-pelan satu persatu saudara hidupi, saudara lakukan dalam kehidupan saudara, maka kebahagiaan itu akan menyertai sepanjang hidup kita. Dan tentunya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah kasih-Mu buat setiap kami. Kami belajar bersama-sama kunci hidup berbahagia menurut firman-Mu, Tuhan. Ketika kami mau melakukan apa yang menjadi firman-Mu ini, maka janji-Mu itu tergenapi, terpenuhi dalam kehidupan kami. Kami mau mentaati perintah-Mu, kami mau menghormati kedua orang tua kami mau bermurah hati, dan tentunya juga kami mau untuk selalu menjadi anak-anak-Mu yang Kau banggakan, Tuhan, lewat kehidupan ini, di mana kami tidak egois dengan diri kami, dan kami tidak membandingkan dengan orang lain, serta kami mau merasa cukup dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ketika kami melakukan firman-Mu tersebut, Tuhan, maka kebahagiaan itu memenuhi kehidupan kami. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tetapi orang-orang yang berbahagia adalah mereka yang merenungkan serta melakukan firman-Mu. Urapi setiap subscriber, setiap viewer, setiap pendengar program Raja Wali Kasih ini, Tuhan, dengan setiap pergumulan mereka masing-masing, Tuhan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah berikan kelegaan, yang berkekurangan Tuhan sudah cukupkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin.